1600103. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang strategi tingkat bisnis antara Indomie dan mie sedap. Yang pertama, pengertian dari strategi tingkat bisnis. Strategi tingkat bisnis adalah keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu pasar tertentu. Manajemen menentukan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dan menentukan alokasi sumber daya yang sesuai. Strategi tingkat bisnis merinci tindakan-tindakan yang diarahkan oleh para manajer dalam pencarian mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif ketika bersaing dalam satu pasar produk. Ini mungkin melibatkan satu produk atau sekelompok produk serupa yang menggunakan saluran distribusi yang sama. 3 strategi tingkat bisnis yang umum sebagaimana dipopulerkan oleh Michael Porter pada 1980. Yang pertama, strategi berbiaya rendah menekankan biaya yang lebih rendah meskipun tidak harus dengan harga yang paling rendah di pasar. Bagian besar produk Indofood menghadapi kompetisi baik dari perusahaan lokal maupun internasional. Tidak dapat dipastikan bahwa kompetitor tidak akan mengoptimalkan upayanya dalam berkompetisi untuk meningkatkan pangsa pasarnya dan atau tidak akan ada tambahan pesaing domestik maupun asing yang memasuki pasar di mana Indofood beroperasi. Pertumbuhan industri yang pesat akan membawa lebih banyak lagi pesaing-pesaing baru ke dalam industri tersebut. Peningkatan kompetisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Indofood untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Pada awalnya, Indofood adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Pada akhir tahun 1980, Indofood mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN, Timur Tengah, dan negara-negara di Afrika. Indofood mengalami kemajuan, hal ini dibuktikan dengan adanya persebaran distribusi produk yang dipasarkan. Keputusan strategi distribusi tersebut merupakan hal yang sangat penting karena setiap perusahaan harus memiliki outlet untuk menjual produk dan menyimpannya sampai barang tersebut dijual. 1. Strategi korporat Indofood. Pada awalnya, Indofood adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Strategi merupakan cara menciptakan situasi yang ekonomis dan cara untuk keberlanjutannya dalam mencari posisi bersaing yang menguntungkan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 5 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi, yaitu A. Produk konsumen bermerek CBP, agrobisnis, bogasari, distribusi, dan budidaya, pengolahan sayuran. 2. Strategi bersaing Indofood. Strategi bisnis ini pada umumnya meletakkan pada satu posisi yang berbeda pada implementasikan strategi bisnis yang membangun dan mempertahankan keunggulan yang berkelanjutan tertentu melebihi para pesaingnya. Strategi ini digunakan untuk memperoleh keunggulan bersaing melalui pengetahuan yang terspesialisasi dan efisien serta untuk menghindari masalah yang timbul. Indofood melakukan strategi dalam inovasi produknya dan mendirikan berbagai divisi yang memproduksi berbagai produk pada grup produk konsumen bermerek. Grup CBP memproduksi dan memasarkan berbagai produk konsumen bermerek yang menawarkan solusi praktis untuk konsumen di segala usia. Kegiatan operasi Grup CBP merupakan pemimpin pasar dengan merek-merek yang memiliki status top of mind di masing-masing kategorinya dan memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari jutaan konsumen di Indonesia sejak lama. 3. Keunggulan Indofood. Strategi yang dipakai oleh persaingan gerah ketat Indomie ayam geprek. Indomie hype habis ayam geprek. Kemasannya keren. Remesannya keren. Pedas dan bawangnya bikin lo merem melek. Indomie hype habis ayam geprek. Gepreknya bikin semangat. Mengidentifikasikan ukuran optimal perusahaan dapat menyebarkan biaya pada unit-unitnya untuk menurunkan biaya dan menjadikannya unggul.
Strategi internasional Indofood. Indofood juga memasarkan salah satu produk mie-nya, yaitu produk Indomie dengan menggunakan lisensi joint venture. PT Indofood di tahun 2005 itu mencapai kesepakatan dengan perusahaan asal Swiss, yaitu Nestle, untuk mendirikan perusahaan joint venture. Sedangkan strategi pemasaran Indofood itu dengan menggunakan metode promosi. Metode promosi yang digunakan adalah melalui iklan di media elektronik maupun media cetak, mensponsori berbagai acara serta instalasi iklan billboard secara luas. Indomie sangat dikenal dengan tagline-nya, yaitu Indomie Seleraku. Salah satu produk Indofood yang melakukan promosi besar-besaran dan berhasil terkenal luas hingga mancanegara adalah produk mie Indomie. Rasanya yang enak merupakan salah satu daya tarik tersendiri mengapa produk ini dapat dikenal secara luas. Indomie memiliki tagline yang sangat sederhana, namun sangat pas untuk diingat maupun didengar oleh masyarakat, yaitu tagline-nya Indomie Seleraku. Sedangkan nama atau merek Indomie menjadi salah satu keberhasilan dari memilih nama produk sehingga produk tersebut banyak dikenal khususnya oleh masyarakat. Produk Indofood banyak dipromosikan melalui media elektronik, media cetak yang menarik, maupun di papan billboard di jalan-jalan besar. Menjadi sponsor acara, mengadakan ajang lomba, membuat jingle untuk Indomie. Salah satu promosi Indomie yang cukup unik adalah dengan mengajak konsumen untuk bercerita pengalamannya bersama Indomie. Mie sedap muncul turut meramaikan pasar mie instan tanah air. Dan baru, merek mie sedap inilah yang dinilai mampu mengikis sedikit demi sedikit market share Indomie sebagai market leader mie instan di Indonesia. Selain di Indonesia, mie sedap juga mampu menembus mancanegara seperti Malaysia dan Nigeria. Mie sedap cukup fenomenal dengan rasa kari ayam spesial yang kental dan katanya nendang rasanya. Merek mie instan besutan Wings Food ini pertama kali hadir dengan hanya 3 varian rasa, yaitu mie goreng dengan kriuk-kriuk, rasa soto dengan koya, dan rasa ayam bawang dengan bawang goreng. Mie sedap dengan gigih mencoba mendapatkan posisi kuat dalam pasar mie instan yang sudah lebih dulu dirajai Indomie. Dengan mereknya, mie sedap seakan menanamkan image mie yang memang sedap dan harus dicoba oleh masyarakat, sesuai dengan tagline-nya, puas sedapnya. Selain itu, mie sedap juga gencar beriklan pada berbagai media. Mereka mencoba menggencarkan promosi secepat mungkin untuk meningkatkan awareness pasar. Sebagai pendatang baru, mie sedap hadir dengan strategi promosi agresif untuk segera mendongkrak awareness merek produk. Salah satu bentuk promosinya yaitu pemasangan umbul-umbul mie sedap sepanjang jalan selama bulan Ramadan, yang belum dilakukan oleh produk lain. Strategi awal mie sedap untuk bermain di pasar mie instan adalah menetapkan harga yang sangat ekonomis, namun mempertahankan rasa bumbu mie yang sedap dan gurih. Ditambah pula dengan cara klasik, yaitu memberikan hadiah berupa piring dan gelas. Di awal mie sedap hanya berkutat di Jawa dan Bali, namun strategi distribusi mie sedap bisa merata dari tingkat grosir sampai tim motor menjelajahi warung-warung kecil. Semua strategi itu juga didukung iklan produk yang cukup gencar, disertai dengan versi testimoni. Segala prestasi yang diraih oleh mie sedap adalah berkat bumbu dan rasa yang berhasil memenuhi ekspektasi konsumen, sehingga sedikit demi sedikit pangsa pasar bisa diraih, walaupun variasi rasa memang belum bisa sebanyak pesaing terkuatnya.